Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Boleh lebih semangat, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Yang bersemangat ayo bangkit berdiri. Bawa tasnya ke depan. Silahkan maju ke depan Bapak Ibu Saudara. Biar nanti yang datang lebih belakangan bisa menempati tempat yang ada. Silahkan maju ke depan, bawa perkakasnya. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Yang bersuka cita hari ini bilang yes. Yes. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Tos kanan kiri katakan mari bersuka cita. Mari Haleluya. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kasih senyum kanan kirinya. Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, haleluya Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang mau bersuka cita bilang yes. Haleluya. Tuhan memberikan sukacitanya hari ini bagi setiap kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacita Tuhan jadi kekuatan kami. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. People from every nation and tongue,
Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih hari-hari ini bawa setiap kami untuk lebih lagi tertanam bersama dengan Engkau Tuhan. Tinggal tetap di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Oh rapatakara labaya syandaralaba. Segala sesuatu Tuhan boleh diguncangkan. Tetapi kami memiliki Allah yang tidak tergoncangkan itu ya Tuhan. Biar kami jadi umat-umat-Mu yang teguh Tuhan. Umat-umat-Mu yang berakar Tuhan di dalam Engkau. Hari ini kami menyembah Engkau lebih lagi. Kami mau ada bersama-sama dengan Engkau di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Syandarala paralaba ya syarala paralaba. Terima kasih. Syandarala paralaba ya syarala paralaba. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada tak tahanku menanti-Mu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Katakan ya Allah,
kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan, lebih lagi nyanyikan. Dan Kau di tempatku, oh ya Tuhan, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Oh, dan ku pandang kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Oh Tuhan, mari bawa segenap hatimu kepada Tuhan, sembah Dia dengan segenap hati. Sha-la-la-la-ba. Oh Yesus, Sha-la-la-la-ba-la-la-ba. Yesus, Yesus Tuhan, Sha-la-la-la-ba-la-la-ba. Irede-handara-ba, Shandara-la-katarala-ba, Kandara-la-ba. Ite-mahaka-shekete-handara-la-ba, Takarala-yara-la-ba. Irredara-la-katarala-katakarala-yara-la-katakarala-yara-la-ba. Oh Tuhan, Shanda-bara-la-ba, Shande. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Mari angkat tanganmu bersama nyanyikan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagum. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan. Oh Yesusku,
bibirku kan memegahkanmu. Menyaksikan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Menikmati Engkau, oh Yesus Tuhan. Mari mazmur bagi Dia, mari bermazmur bagi Tuhanmu. Jiwa kami menginginkan Engkau Tuhan, jiwa kami menantikan Kami jadi kesukaannya Tuhan, dan Tuhan jadi kesukaannya kami selama-lamanya, selama-lamanya. Oh Rabaya Shalaba Shalabo Erehanda kata para handera bashe. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik ya Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nyatakan kepada Tuhan bersama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baru-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari masing-masing berdoa di hadirat Tuhan. Mari nikmati hadiratnya hari ini. Oh Rabata Syantara Labara Labara. Hanya antara Engkau dengan Tuhan hari ini. Syandara Labata Kara Labaya Ralabaya Syandara Labara Labaya. Syandara Labata Kara Layara Labata Kara Layara. Oh Rabata Kara Layara Labaya Syandara Labara Labara Labara. Oh Rabata Kara Layara Labara Labaya Si.
Oh Yesus Tuhan. Oh ralatakara la ya shara la kara la ya. Iralabatakara la ya la ba ya shara la. Iralabatakara la bo. Iralabatakara la ya la ba se. Iralabakara la ba shara la 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 ba. Iralabakara la ba ya she. Iralabakara la bakara la ba she. Iralabakara la ba shara. Iralabakara la ba la ba la bo.
dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Bapak Ibu kita mau bawa sama-sama persembahan hari ini bagi Tuhan. Mari siapkan persembahan. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Bapak terima kasih hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Engkau menguduskan tangan kami dan kami bawa persembahan kami dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan bawa persembahan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu,
give you my heart, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Ini yang menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Biar jalan-jalanmu itu nyata dalam hidup kami. Bahkan hidup kami terus menggenapi rencana dan rancanganmu ya Tuhan. Bapak terima kasih buat ibadah doa puasa pada hari ini. Kami tahu kalau kami hari ini bisa berdoa berpuasa bersama-sama. Kami tahu kami ada di tempat ini semuanya itu karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapak urapi setiap kami, bahkan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar kiranya firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Firman Tuhan itu menjadi jawaban buat setiap kami Tuhan. Sekali lagi urapi kami semua. Kami mau duduk diam, kami mau buka pendengaran kami, buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, pada yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Baru 5 orang, sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita? Siapa yang sudah lapar? Ya Bapak Ibu Saudara, kita masuk di bulan Juli, bulan yang ke-7, dan Bapak Gembala Rayon katakan bahwa bulan ini temanya adalah going deeper in planted. Tertanam lebih dalam lagi saudara, dan untuk sebuah tumbuh-tumbuhan atau sebuah pohon, kalau dia mau tertanam lebih dalam lagi, caranya cuma satu saudara. Dia harus tertanam lebih dalam lagi melalui akar-akarnya. Amin saudara. Pohon itu bisa tertanam lebih dalam cuman bisa melalui akar. Dan itu juga yang Tuhan katakan, yang firman Tuhan katakan pada hari ini buat kita semua. Bahwa kita perlu tertanam lebih dalam lagi, kita perlu berakar lebih dalam lagi kepada Tuhan. Katakan amin. Yuk lihat ayatnya dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua sudah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Dan ayat 7a katakan begini, kita baca sama-sama. 2, 3, hendaklah, ulang. 1, 2, 3, hendaklah. Ulang, 1, 2, 3 yang keras, hendaklah. Beneran puasa kayaknya, soalnya agak lemes bacanya. Saudara, firman Tuhan bilang begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita menemukan ada 2 perintah dari Tuhan. Perintah itu ditujukan buat saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perintah yang pertama, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu hidup tetap di dalam Tuhan. Artinya Tuhan mau hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Artinya Tuhan mau hidup kita tetap beriman kepada Tuhan. Ini perintah yang pertama saudara. Dan perintah yang kedua adalah yang Tuhan berikan di dalam ayat 7 tadi. Dan dia katakan begini, hendaklah saudara dan saya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan artinya saudara, kalau Tuhan mau kita berakar di dalam Tuhan, kita berarti harus lebih dalam tertanam bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, di Israel ada sebuah pohon yang nyaris gak bisa mati. Pohon ini bisa berumur ribuan tahun. Bahkan saudara, sekalipun pohon ini ditebang berulang kali, pohon ini bisa kembali bertunas.
pohon ini bisa hidup kembali. Bahkan dalam beberapa kali saudara, ketika pohon ini ditebang, muncul bisa 5 tunas batang yang baru di dalam pohon ini. Kadang bisa muncul 3 tunas yang baru, kadang bisa muncul 5, bisa muncul 6 yang baru. Dan hampir-hampir pohon ini tidak bisa mati. Namanya pohon zaitun. Next. Nah, ini pohon zaitun. Saudara, kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, saudara akan menemukan sangat banyak pohon zaitun. Saudara, ada beberapa pohon zaitun yang tertua, yang terkenal di dunia. Salah satunya adalah satu pohon yang ada di kota yang bernama Kreta. Saudara, pohon zaitun yang ada di kota Kreta ini adalah pohon zaitun yang sudah sangat tua. Para ilmuwan dari Universitas Kreta memperkirakan atau meneliti pohon ini dan diperkirakan usianya sudah mencapai 4.000 tahun, saudara. Jadi pohon zaitun ini bukan hanya bisa hidup ratusan tahun, tapi pohon zaitun ini bisa hidup bahkan sampai ribuan tahun. Dan yang dahsyatnya begini, meskipun pohon zaitun ini sudah hidup 4.000 tahun, saudara, pohon ini tetap bisa menghasilkan buah. Pohon ini tetap produktif sampai di usianya yang sudah ribuan tahun, saudara. Nah, pertanyaannya, mengapa pohon yang sudah berusia ribuan tahun masih bisa tetap hidup, bahkan masih bisa tetap menghasilkan buah? Ternyata rahasianya, saudara, dari pohon zaitun justru ada di tempat yang tidak kelihatan. Justru ada jauh di dalam tanah, yaitu yang namanya akar. Pohon zaitun bagian terpentingnya adalah akar, saudara. Akar pohon zaitun itu bisa menembus sampai dengan 6 meter ke bawah tanah. Saudara bisa bayangin betapa panjangnya akar itu. Dan bukan itu saja, saudara. Selain dia menembus 6 meter ke bawah tanah, akar pohon zaitun bisa merambat ke samping, ke sekeliling pohon itu bahkan lebih dari 6 meter, saudara. Kalau pohon-pohon yang lain, saudara, ketika musim kering dia mengalami kekeringan. Tidak dengan pohon zaitun. Karena akarnya yang dalam, dia tetap bisa mendapatkan makanan di tempat yang dalam, saudara. Saya mau katakan begini, hari ini firman Tuhan juga mau saya dan saudara untuk berakar di dalam dia. Saudara, kita itu supaya kita bisa seperti pohon zaitun, kita bisa menghasilkan buah, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi biasanya begini, banyak orang yang jarang memperhatikan akar, betul? Kalau lihat pohon, yang diperhatikan biasanya apa? Buahnya. Aduh, buahnya bagus ya. Kemudian dipetik, aduh enak ya buahnya ya. Manis ya buahnya. Padahal saya mau kasih tahu saudara, buah itu bisa baik, buah itu bisa bagus, buah itu bisa manis karena akar. Katakan amin. Saudara, saya mau bilang begini, bukan cuman pohon. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga demikian. Kita bisa ada sebagaimana kita ada, mungkin kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Bukan karena siapa kita, tapi bagaimana kita berakar di dalam Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Untuk bisa mencapai keberhasilan, untuk bisa memberikan buah yang baik. Saudara, ada satu hal yang tidak kelihatan yang tadi yang namanya akar. Dan sebab itu firman Tuhan hari ini, dia menginginkan saya dan saudara untuk kita lebih dalam lagi berakar di dalam Tuhan. Untuk lebih lagi memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk lebih lagi memiliki hubungan yang dalam bersama dengan Tuhan. Karena saya mau katakan begini, yang tidak kelihatan itu menentukan apa yang kelihatan. Saudara, kalau saudara lihat bangunan-bangunan yang tinggi, gedung-gedung yang tinggi, saudara, bukan yang menentukan bangunan itu kokoh atau tidak, bukan masalah temboknya, tapi pondasinya. Begitu juga dengan saya dan saudara. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau menghasilkan buah, saudara, kita harus berakar lebih dalam lagi dengan Tuhan. Amin. Pertanyaannya begini, mengapa Tuhan mau supaya kita berakar lebih dalam lagi? Roma 11 ayat 18 bilang begini. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu.
Saudara, kita perlu mengerti bahwa sebuah pohon bisa berdiri kokoh karena ada akar yang menopang pohon tersebut, setuju? Kalau pohon itu nggak punya akar, dia nggak akan bisa berdiri kokoh. Kalau pohon itu tidak punya akar yang dalam, tidak punya akar yang kuat, saudara, maka pohon itu tidak bisa berdiri dengan kuat. Semakin dalam akar dari sebuah pohon, semakin kuat akar dari sebuah pohon, maka akan semakin kuat juga pohon itu berdiri, saudara. Semakin panjang akar itu tertanam di dalam tanah, maka semakin kokoh pohonnya. Dengar baik, ketika saya dan saudara semakin berakar dalam kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin beriman, semakin intim sama Tuhan, maka artinya semakin kuat juga hidup kita. Amin. Ada banyak orang yang sedikit-sedikit nyerah. Ada banyak orang yang sedikit-sedikit ngalami pencobaan sedikit. Aduh Tuhan udahlah gak kuat. Kenapa? Karena akarnya gak dalam, saudara. Tapi kalau kita punya akar yang dalam seperti sebuah pohon, maka dia akan kuat, dia akan kokoh. Demikian juga hidup saya dan saudara. Kalau saudara dan saya mau tetap kuat, mau mendapatkan kekuatan, maka kita perlu berakar dalam di dalam Tuhan. Saudara, ada seorang misionaris yang berasal dari Inggris yang bernama Hudson Taylor. Next. Ini namanya Hudson Taylor, dia hidup 1832 sampai 1905, saudara. Saudara, Hudson Taylor ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan kasih dia visi untuk menjadi penginjil di China, saudara. Di tahun 1866 Hudson Taylor mendirikan yang namanya China Inland Mission. Disingkat jadi CIM, CIM, China Inland Mission, saudara. Dan dia pergi ke Inggris, dia pergi ke China dari Inggris bersama dengan 22 orang misionaris, saudara. Dan dalam perjalanan misinya Hudson Taylor menghadapi berbagai macam persoalan. Dia menghadapi berbagai macam hal yang tidak mudah, saudara. Bahkan saudara, di tahun 1868, 3 tahun setelah dia berangkat ke China, rumah di mana tempat yang digunakan untuk tinggal dan sekaligus sebagai markas penginjilannya, saudara, rumah itu dirusak, kemudian rumah itu dibakar, saudara. Dan bukan cuma itu saja ujian yang harus dialami oleh Hudson Taylor. Anaknya Sammy yang berusia 5 tahun kemudian meninggal dunia beberapa bulan kemudian, saudara. Dan beberapa waktu kemudian di tengah-tengah misi pelayanannya, istrinya yang bernama Maria, saudara, juga meninggal karena melahirkan anaknya yang kedua. Dan yang lebih parah lagi begini, yang lebih kasihan lagi, anaknya yang kedua juga di usia 2 minggu kemudian juga meninggal dunia, saudara. Oh, pada waktu itu Hudson Taylor itu hampir menyerah. Dan dia pernah berkata begini, saya kutip, saya catat di sini. Saya begitu lemah sehingga tidak bisa melayani. Saya tidak bisa membaca Alkitab, bahkan saya tidak bisa berdoa. Tapi saya hanya bisa berbaring dalam pelukan Tuhan dan belajar terus percaya kepadanya. Oh, ini orang yang berakar di dalam Tuhan, saudara. Hudson Taylor kemudian dia pulang ke negaranya. Dia memulihkan hatinya, memulihkan hidupnya. Karena dia berakar dalam Tuhan, dia tahu akar itu yang menopang dia. Dia tahu kedalaman dengan Tuhan itu yang memberikan dia kekuatan. Sehingga kemudian dia kembali melayani Tuhan dengan api yang menyala-nyala, saudara. Kemudian saudara, di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan. Tahun 1901-02, saudara, dia kembali lagi ke China. Dia pergi lagi dan melayani lagi, saudara. Dan tahun 1905 Hudson Taylor dipanggil Tuhan. Ketika dipanggil Tuhan, saudara tahu buah pelayanannya. Ada 825 misionaris yang tinggal di 18 provinsi di China. Dan saudara tahu lebih dari 25.000 orang bertobat terima Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, semua ini bisa terjadi karena seseorang yang memiliki akar yang dalam dengan Tuhan. Sebab itu hari-hari ini, saudara, kalau kita mau diberikan kekuatan lebih lagi, terus berakar, bahkan lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, saudara, Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua katakan begini. Mengapa Tuhan mau kita berakar lebih lagi di dalam Tuhan?
Yakobus 1 ayat 2 katakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, sebagai manusia tentu hidup kita tidak lepas dari yang namanya cobaan, betul? Dari wajahnya kayaknya ada beberapa yang sedang alami cobaan. Dan dalam setiap musim hidup kita, saudara, tentu kita menghadapi yang namanya masalah, persoalan dan pergumulan. Mungkin bisa selesai, tapi nanti permasalahannya ada lagi. Selesai lagi, Tuhan tolong, pergumulannya tiba-tiba sesuatu yang baru bisa muncul lagi, saudara. Tapi kemudian yang terjadi adalah begini, ada banyak orang Kristen, seringkali banyak orang Kristen merasa nggak mampu bertahan. Merasa ketika dia menghadapi cobaan, menghadapi masalah pergumulan, aduh udahlah Pak, nggak kuat, udah nggak bisa bertahan. Padahal saudara, dari ayat firman Tuhan yang kita baca, Tuhan mau kita bertahan dalam ujian supaya setiap ujian itu menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang, saudara. Dengar baik, akar yang dalam akan membuat pohon itu bisa bertahan. Sekalipun pohon itu harus menghadapi badai. Sekalipun pohon itu harus menghadapi hujan, banjir dan angin yang lebat mungkin. Tetapi akar yang dalam akan membuat pohon itu bisa bertahan. Nah, saya mau katakan begini, begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau kita berakar dalam dengan Tuhan, maka itu akan membuat saudara dan saya mampu bertahan menghadapi badai, ujian, persoalan, pergumulan dalam hidup saya dan saudara. Baru kemarin saudara, saya dan istri ketemu dengan salah satu orang dari Jakarta. Kita konseling dia. Pak, aduh pokoknya berat banget masalahnya. Ya kita doakan dia. Kita bilang, Bu, lebih dekat sama Tuhan. Lebih dalam sama Tuhan. Karena ketika ibu berakar di dalam Tuhan, ketika ibu lebih dekat dengan Tuhan, maka ibu akan menerima kekuatan. Maka ibu akan bertahan dalam setiap permasalahan, persoalan, tekanan yang harus ibu hadapi. Saudara, kembali ke pohon zaitun. Pohon zaitun itu biasa mengalami tekanan. Karena begini, ketika orang menanam benih pohon zaitun, saudara, ketika benihnya itu sudah ditanam, kemudian di atas tanahnya itu ditutupi atau ditimpa dengan sebuah batu, saudara. Bukan batu yang terlalu besar, tapi batu yang cukup berat, saudara. Tujuannya apa? Ketika benih pohon zaitun ini mau tumbuh ke atas, dia akan merasa ada tekanan. Dia merasa nggak mampu, saudara, untuk bertumbuh ke atas. Dan kemudian apa yang terjadi? Pohon zaitun ini mulai memanjangkan akarnya. Mulai memperdalam akarnya. Tujuannya apa tadi? Supaya kuat. Dan ketika pohon zaitun ini sudah merasa cukup kuat, dia mulai bertumbuh lagi ke atas untuk mencoba menggulingkan batu yang ada di atasnya, saudara. Ketika akarnya sudah cukup kuat, maka batu itu bisa terguling. Kemudian yang terjadi, para petani pohon zaitun di Israel, dia akan ganti batunya yang lebih besar lagi. Waktu diganti batunya yang lebih besar lagi, saudara, si pohon zaitun ini nggak bisa nembus lagi ke atas. Nah, kemudian dia coba lagi tanam lagi akarnya, memperdalam lagi akarnya, panjangin lagi akarnya, bukan cuma ke dalam, ke sekelilingnya, akarnya menjadi semakin kuat. Kemudian setelah akarnya semakin kuat, saudara, dia mulai bergerak lagi ke atas dan mulai bisa menggulingkan atau menggeser batu yang menekan dia lagi, saudara. Kemudian, saudara, apa yang terjadi? Belum cukup. Sama petani di Israel diganti batu yang lebih besar lagi, yang lebih berat lagi supaya kembali menekan benih pohon zaitun. Kemudian saudara, yang terjadi sama, pohon zaitun kembali menanamkan akarnya lebih dalam lagi. Sampai suatu ketika akar itu sudah tertanam sangat dalam. Akar itu sudah menjadi sangat kuat dan kemudian dia menjadi stabil. Dan dia mulai menembus ke atas dan bertumbuh, saudara. Makanya tadi gak heran saya jelaskan.
Pohon zaitun itu mampu hidup ribuan tahun. Pohon zaitun itu mampu bertahan di dalam segala musim. Apakah itu hujan, banjir, panas terik, bahkan musim kering sekalipun pohon zaitun tetap bertahan. Saya mau katakan begini, kalau kita berakar dalam dengan Tuhan, maka membuat saudara dan saya bukan cuma kita terima kekuatan, tapi kita mampu bertahan dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Saudara, salah satu contoh orang yang hidupnya berakar di dalam Tuhan di dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf itu benar-benar percaya sama Tuhan. Yusuf itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Saudara bisa bayangin Yusuf seorang remaja dijual sama kakak-kakaknya. Dimasukin ke dalam sumur kemudian dijual untuk jadi budak. Hidupnya saudara dari yang baik-baik saja, hidupnya dari yang semuanya oke, tiba-tiba jadi nggak baik. Dari seorang anak yang dicukupi segala kebutuhan keperluannya, harus jadi seorang budak, harus bekerja dengan kasar saudara. Kemudian dia mulai merasakan pemulihan. Mulai hidupnya mulai baik walaupun masih tetap jadi budak, tapi dia mulai diangkat jadi pemimpin dalam rumah Potifar. Difitnah lagi sama istri Potifar, harus masuk penjara. Saudara, saya mau bilang begini, kalau Yusuf tidak berakar di dalam Tuhan, kalau Yusuf nggak terus percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan, Yusuf nggak akan bisa bertahan. Tapi Yusuf mampu bertahan, menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia berakar di dalam Tuhan. Sampai mimpinya itu terwujud saudara. Sampai penglihatannya itu terjadi. Dia menjadi raja muda di Mesir. Saya mau bilang begini. Kalau kita mau rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Yuk berakar lebih dalam. Berakar lebih lagi dengan Tuhan. Supaya kita mampu bertahan. Menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi persoalan. Sampai rencana Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Yang terakhir, katakan kiri kanan saudara, yang terakhir. Yeremia 17 ayat 8 katakan begini. Saya undang pemain musik mungkin boleh maju ke depan. Yeremia 17 ayat 8 katakan begini. Ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, poin yang pertama, mengapa Tuhan mau kita berakar lebih dalam supaya kita terima kekuatan daripada Tuhan. Poin yang kedua, kenapa Tuhan mau kita berakar lebih lagi supaya kita dapat bertahan menghadapi ujian, masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kita. Poin yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan mau kita berakar lebih dalam lagi supaya kita menghasilkan buah yang baik. Supaya kita menghasilkan buah yang manis, saudara. Saudara, fungsi akar salah satunya adalah untuk menyerap makanan. Untuk menyerap nutrisi dari dalam tanah, betul ya? Saudara, ini sangat penting untuk pertumbuhan pohon. Semakin dalam sebuah akar, maka makanan, nutrisi yang diserap itu semakin bersih dan semakin baik, saudara. Karena kalau tanah yang di atas itu ada pencemaran. Tanah yang di atas itu terjadi kontaminasi. Tapi semakin dalam akar itu dia akan menemukan nutrisi yang baik. Semakin dalam akar itu dia akan menemukan makanan-makanan yang baik. Nah, saya mau bilang begini, kalau makanannya baik, kalau nutrisinya yang baik, pasti buahnya juga baik. Kalau makanannya nggak baik, makanannya kotor, ya nggak heran buahnya juga kotor, saudara. Oh, Tuhan mau saya dan saudara berakar lebih dalam lagi dengan Dia. Supaya kita menyerap setiap hal yang baik daripada Tuhan. Sehingga hidup kita menghasilkan buah yang baik. Hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Bahkan buah-buah roh itu jadi bagian buat saya dan saudara. Saya mau bilang begini saudara, jangan jadi orang Kristen seperti pohon bonsai. Tahu pohon bonsai? Bagus nggak? Bagus. Tapi pohon bonsai saudara, walaupun dia indah, walaupun dia bagus, pertumbuhannya terbatas. Kenapa pertumbuhan pohon bonsai terbatas?
Karena akarnya nggak dalam saudara, akarnya dangkal. Dan jarang pohon bonsai berbuah. Sekalipun ada pohon bonsai yang berbuah, buahnya percayalah nggak maksimal. Buahnya nggak besar, buahnya nggak manis. Manis tapi mungkin nggak manis banget. Tapi saya berdoa hari ini kita semua mau memiliki akar yang dalam. Supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik. Supaya kita jadi berkat untuk orang lain. Saudara, 3 hal secara sederhana. Ketika kita berakar dalam dengan Tuhan. Kedalaman dengan Tuhan itu akan membuat kita mendapatkan kekuatan. Akar yang dalam itu akan membuat saya dan saudara mampu bertahan menghadapi setiap musim hidup kita. Mungkin ada masalah, persoalan, pergumulan. Kalau kita berakar dalam dengan Tuhan, saya percaya kita akan mampu melewatinya. Dan bukan cuma itu, akar yang dalam akan membuat kita menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang manis, dan menjadi berkat buat banyak orang. Saya undang WL, sehingga untuk maju ke depan. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Setelah saya minta tunduk kepala semua. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang Tuhan ingatkan kepada saya baru saja. Suatu kali Tuhan Yesus berada di pantai Danau Tiberias, saudara. Dan kemudian karena orang banyak berkumpul di tepi danau, Tuhan Yesus bilang begini sama Petrus. Dia naik ke perahu Petrus, kemudian dia mulai mengajar orang banyak. Dan setelah mengajar orang banyak, Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan di tempat yang dalam Tuhan bilang begini, sekarang tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Waktu itu Petrus bilang begini, guru, dia panggil Tuhan Yesus itu guru. Guru, telah semalam-malaman kami bekerja keras, bukannya nganggur, bukannya nggak ngapa-ngapain, tapi kami sudah berusaha. Kami bekerja keras semalam-malaman tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tapi untungnya respon Petrus bukan cuma sampai di situ. Respon Petrus bilang begini selanjutnya, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Setelah di tempat yang dalam itu, Petrus mulai menebarkan jala. Dan kemudian Petrus menangkap sejumlah besar ikan. Saya mau bilang begini saudara, di tempat yang dalam ikannya besar. Kalau tempat yang dangkal ikannya kecil-kecil. Oh, banyak dari kita minta Tuhan berkati saya. Berkati dengan berkat yang besar mungkin. Saudara gak akan bisa mendapatkan berkat yang besar kalau saudara ada di tempat yang dangkal. Kalau saudara mau ikan yang besar, kalau saudara mau berkat yang besar, saudara harus ada di tempat yang dalam. Dan setelah peristiwa itu saudara, Petrus bilang begini sama Tuhan, Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku adalah seorang yang berdosa. Tadinya dia panggil Tuhan itu, dia panggil Yesus itu guru. Tapi di tempat yang dalam ada pewahyuan yang baru. Di tempat yang dalam saudara,
Tiba-tiba mata Petrus terbuka. Dia tahu ini bukan cuma sekedar guru, tapi Yesus juga adalah Tuhan. Dia panggil Yesus itu Tuhan. Saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan kita juga perlu pewahyuan yang baru. Sebab itu kita perlu berakar. Sebab itu kita perlu ada di tempat yang dalam. Sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita perlu mata kita terbuka lebih lagi untuk melihat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Di tempat yang dangkal mata Petrus tertutup. Yang dia lihat Yesus adalah seorang guru. Tapi di tempat yang dalam, Petrus melihat bahwa Yesus bukan cuma sekedar manusia, bukan cuma sekedar seorang guru. Tapi dia adalah Tuhan. Kita perlu lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Saya percaya ada kekuatan baru. Saya percaya membuat kita mampu bertahan. Saya percaya membuat kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan setelah itu saudara, saya percaya di tempat yang dalam hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Berkat bukan cuma bicara tentang materi. Mungkin saudara sedang berdoa untuk kesembuhan. Mungkin saudara sedang berdoa saudara untuk hal-hal yang saudara minta kepada Tuhan. Di tempat yang dalam Tuhan berikan itu. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, saya mau berdoa buat saudara. Lebih dalam, Bapa kami datang kepadamu Tuhan. Biar lewat firman Tuhan yang sederhana pada hari ini, itu membawa kami menjadi lebih dalam, menjadi lebih lagi berakar dengan Tuhan. Menjadikan kami memiliki kedalaman dengan Tuhan. Supaya hidup kami selaras dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, akar yang dalam akan membuat kami kuat lebih dalam. Akar yang dalam membuat kami mampu bertahan menghadapi segala badai hidup. Akar yang dalam membuat kami bisa menghasilkan buah yang baik sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Apa kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, bahwa kami lebih dalam bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lebih dalam lagi ku rindukan. Mari katakan bersama kepada Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biar itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan. Dapat bertumbuh di dalam hati, roh kami, jiwa kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami terus bertumbuh, berakar
berakar Tuhan, berbuah ya Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hari-hari ini kami mau lebih lagi Tuhan Yesus berdiri berdoa untuk negeri kami Tuhan. Untuk bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini, kami boleh berada di bangsa kami Tuhan. Untuk berdoa bagi bangsa kami, untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasih-Mu turun atas negeri kami Tuhan. Kami minta kasih-Mu lebih lagi untuk negeri kami ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Bangsa kami akan menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar Tuhan. Bangsa yang dipulihkan Tuhan. Bangsa yang mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Bangsa yang dipenuhi orang-orang yang benar Tuhan. Orang-orang yang cerdas ya Tuhan. Orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa untuk diandalkan membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk negeri kami. Diberkatilah bangsa kami. Diberkatilah perekonomian negeri kami ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini bangsa kami terus tetap stabil dalam perekonomian ya Tuhan. Kami penduduk negeri ini diberkati ya Tuhan. Kami percaya angka kemiskinan akan semakin menurun Tuhan. Sebab angka-angka yang orang-orang di negeri kami adalah orang-orang yang diberkati ya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah perekonomian negeri kami lebih lagi, diberkatilah perikanannya, diberkatilah pertaniannya, diberkatilah setiap penduduk yang ada ya Tuhan, setiap usaha-usaha orang-orang yang ada di bangsa kami diberkati ya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap suku-sukunya, diberkati setiap penduduk yang ada di dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negeri kami ya Tuhan. Khususnya Bapak Joko Widodo Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati wakil hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu mau memimpin negeri ini Tuhan Yesus. Dengan takut akan Tuhan. Hamba-Mu boleh menyelesaikan pekerjaan hamba-Mu di tahun ini ya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Di masa-masa akhir jabatannya hamba-Mu boleh mengerjakan apa yang menjadi tugasnya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, berkati setiap gubernur-gubernur yang ada dari setiap provinsi-provinsi yang ada. Bupati yang ada. Seluruh wali kota yang ada di negeri ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada roh takut akan Engkau ya Tuhan. Ada roh takut akan Engkau menyelimuti, memenuhi setiap mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah mereka melakukan apa yang benar untuk membawa kemajuan setiap kota-kota mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kalau tahun ini Tuhan akan ada pergantian presiden Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami minta damai sejahtera-Mu turun Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk pilkada ya Tuhan yang akan terjadi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan telah memilih pemimpin yang baru Tuhan. Untuk setiap daerah-daerah yang ada di negeri ini Tuhan. Kami minta sungguh-sungguh pemimpin yang daripada-Mu ya Tuhan. Yang mencintai kota-kota mereka. Yang mencintai setiap provinsi-provinsi yang ada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Orang yang akan memimpin setiap provinsi-provinsi yang ada ya Tuhan, kami berdoa adalah orang yang takut akan Tuhan, adalah orang yang mencintai negeri ini, yang membawa kota-kota mereka menjadi lebih baik lagi ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan IKN Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan semuanya berjalan dengan baik Tuhan, sesuai rencana Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang ada di sana, setiap pekerja-pekerja yang ada di sana. Tuhan berkati seluruh yang ambil bagian Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan yang jagain. Di dalam nama Yesus Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk negeri kami. Kami Amin. bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah untuk negeri kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati lebih lagi ya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu terus nyata di negeri kami ya Tuhan. Akan banyak ada penuaian jiwa-jiwa di negeri kami ya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu ya Tuhan untuk negeri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari minta Tuhan Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Engkau yang mau bersama-sama katakan jadikan aku. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Lebih lagi dengan sepakat bersama. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah.
momen doa puasa ini Tuhan Yesus, kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa, supaya keluarga-keluarga dilawat Tuhan, Amin. supaya jiwa-jiwa di kota Lampung ini dilawat Tuhan ya Amin. Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kota kami Tuhan dilawat Tuhan, keluarga-keluarga dilawat Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, yang umatku yang atasnya namaku merendahkan diri, sujud dan berdoa, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Engkau akan mendengar dari surga dan Engkau akan memulihkan negeri kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan doa-doa kami kepada-Mu Tuhan Yesus, maka Engkau akan mendengarkan setiap doa-doa kami. Dan Engkau akan melawat kota kami, melawat bangsa kami, dan melawat setiap keluarga-keluarga, jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, setiap keluarga-keluarga di kota Lampung Tuhan dilawat Tuhan. Ada mesbah-mesbah keluarga, ada rumah-rumah doa, yaitu Tuhan di dalam rumah-rumah Tuhan, di keluarga-keluarga. Mesbah-mesbah keluarga Tuhan dibangun, pemulihan Tuhan keluarga, pemulihan suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan Yesus terjadi Tuhan di kota Lampung dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, lawatan-Mu atas kota kami terjadi dalam nama Yesus. Bapa, kami rindu Tuhan Yesus, bangkit anak-anak muda Tuhan Yesus di kota kami. Bahkan di Indonesia Tuhan, bahkan di bangsa-bangsa. Khusus kota kami rindu Tuhan. Ada kebangkitan anak-anak muda, dimulai dari keluarga-keluarga yang dipulihkan. Bapak, kami berdoa minta mujizat Tuhan, kesembuhan untuk anak-anak muda. Orang tua yang broken home Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, ketika anak-anak muda mengalami Tuhan kekecewaan, hatinya terluka, kami berdoa Tuhan mujizat kesembuhan untuk anak-anak muda. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan gambar diri untuk anak-anak muda dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami pelecehan seksual dari orang tua mereka Tuhan, dari teman-teman mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan Bapa, benih-benih kutuk yang berusaha ditaburkan musuh kepada generasi muda dicabut Tuhan dalam nama Yesus. Akar-akar kecewaan, akar-akar pemberontakan Tuhan di dalam anak-anak muda dicabut dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, pulihkanlah Tuhan anak-anak muda melalui keluarga-keluarga Bapa. Kami berdoa Tuhan, orang tua dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Pemulihan orang tua dengan anak Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa Tuhan, bangkitkan Tuhan anak-anak muda di sekolah-sekolah, di kampus-kampus Tuhan, di tempat-tempat pekerjaan Tuhan. Ketika mereka mengalami pemulihan, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka dipulihkan hatinya. Mereka menceritakan Tuhan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib Tuhan kepada teman-teman mereka, kepada orang-orang di sekeliling mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan, pakai kesaksian mereka. Ketika hati mereka dipulihkan, ketika Kristus Tuhan masuk dalam hati mereka Tuhan, maka Tuhan Kau akan memberkati, mengurapi perkataan mereka, mengurapi kesaksian mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Injil adalah kekuatan Allah. Kau taruhkan Tuhan Injil itu, ukirkanlah Tuhan perkara Injil di dalam hati mereka. Tuhan Yesus, karya salib-Mu Tuhan di setiap anak-anak muda. Mereka yang terikat Tuhan Yesus, kami berdoa dengan narkoba Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk mengalami pemulihan, mengalami kelepasan Tuhan dari keterikatan narkoba. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkan Tuhan, sembuhkan Tuhan, mujizat Tuhan, kelepasan terjadi untuk anak-anak muda yang terikat narkoba. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika dunia membuang, Engkau menerima. Ketika dunia menolak Tuhan, Engkau mengadopsi anak-anak muda ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, lawat anak-anak, pakai Tuhan sehingga mereka boleh menjadi kesaksian bagi anak-anak muda yang lain Tuhan yang terikat dengan narkoba. Di dalam nama Yesus Bapa, kami berdoa dalam mereka yang terikat Tuhan Yesus dengan seks bebas Tuhan Yesus, lepaskan, sembuhkan Tuhan. Kami berdoa, nyatakan kemuliaan Engkau sebagai Bapa, Engkau sebagai kekasih yang sejati untuk anak-anak muda. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap Tuhan Yesus ibadah-ibadah anak muda di kota Lampung dilawat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Allah, ada tanda-tanda heran yang menyertainya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkati gembala-gembala youth Tuhan, gembala-gembala anak-anak muda, pengerja-pengerja muda Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Sebab firman-Mu berkata pada hari-hari yang terakhir, Engkau akan mencurahkan Roh-Mu pada semua orang Tuhan. Anak-anak muda Tuhan termasuk di dalamnya. Dan kami percaya Tuhan Kau memberikan mimpi-mimpi dan penglihatan, tanda-tanda heran dan mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan bapak-bapak rohani, ya terus Tuhan memberikan Tuhan teladan, mementori, membapai, mengayomi, menuntun Tuhan anak-anak muda menuju pada panggilan mereka Tuhan, dan menuntaskan amanat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan Yesus menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak muda akan memimpin satu kegerakan, gelombang kebangunan rohani yang besar di kota-kota,
di bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi Tuhan Yesus, bahkan sampai ke jalan-jalan, tempat-tempat yang paling gelap sekalipun Tuhan Yesus, Engkau Tuhan menerobos dengan kuasa-Mu Tuhan melalui anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, lawatan-Mu untuk anak-anak muda Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Oh, kami minta Tuhan, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sekali lagi minta kepada Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur ya Tuhan.
Bagi siang hari ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama di tempat ini memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya di saat kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, kerajaan-Mu turun di tempat ini ya Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan Kau Allah bertata atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kau yang berdaulat sepenuhnya di tempat ini ya Tuhan. Saat ini Aba ya Bapa, kami sepakat berdoa ya Tuhan. Bersama imam-imam-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami terus Tuhan berdoa bagi setiap imam-imam-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani Kau ya Tuhan. Biar Kau terus mengurapi, Kau memberkati pribadi lepas pribadi dari generasi demi generasi yang ada ya Tuhan. Baik yang ada di kota bangsa kami sampai ke bangsa-bangsa ya Abah. Bahkan khususnya di Rayu 17 ini kami berdoa ya Tuhan. Kau terus Tuhan mengurapi ya Tuhan. Kau yang terus berkuasa dengan otoritas kuasa-Mu ya Tuhan. Kau yang terus membawa setiap anak-anak-Mu, imam-imam-Mu boleh terus melakukan apa yang benar di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami katakan ya Tuhan, saat roh-Mu ya Tuhan diam di setiap kami ya Tuhan. Ada kuasa yang mengalir dari setiap apapun menjadi bagian hamba-hamba-Mu, pelayanan demi pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan setiap destiny, karunia demi karunia, talenta demi talenta ya Tuhan, biar terus bertumbuh, berbuah, berakar sehingga menjadi berkat banyak orang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan saat ini ya Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa bagi bapak-bapak rohani kami ya Tuhan. Dari gembala pembina kami ya Tuhan, beserta para wakil yang ada ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, urapi ya Tuhan Yesus, sertailah dengan tanda-tanda heran-Mu ya Tuhan. Kuasa mukjizat-Mu terus Tuhan ada di atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Bahkan api kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang berikan terus hikmat-hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Dan setiap apapun ya Tuhan, pelayan demi pelayanan, Kau sendiri yang bergerak lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Lebih lidah hamba berbicara lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya gembala pembina kami selalu dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dan seluruh keluarga besar dan para wakil yang ada Tuhan, semuanya dalam tuntunan pimpinan roh-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Kau terus akan bergerak dalam setiap langkah-langkah hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk gembala pembina kami ya Tuhan. Berkati juga Ibu Debbie yang kami kasih di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Kau Allah juga akan terus menyertai, Kau akan memberkati, Kau akan mengurapi ya Tuhan. Kami berikan kesehatan lebih lagi Tuhan. Kau yang memampukan dari setiap apapun ya Tuhan. Dan kami percaya Kau memperluas daerah di dalam nama Yesus. Berikan lebih lagi ya Tuhan, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Dan kami juga bersyukur untuk gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Bersama hamba-hamba-Mu kami terus mendukung pelayanan gembala kami ya Tuhan. Bersama Ibu Rita, kedua putrinya dan keluarga besarnya, kami percaya semuanya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya dalam proteksi-Mu ya Tuhan. Kau yang memilih, Kau menetapkan hamba-Mu menjadi gembala kami, menjadi pemimpin kami, menjadi bapa ya Tuhan, menjadi imam-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau Allah sendiri yang bergerak lewat setiap apapun yang menjadi pelayanannya ya Tuhan. Kuat dan teguhkan hamba-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan, Kau yang mengurapi dengan kepekaan, ketajaman yang daripada-Mu ya Tuhan. Sertailah ya Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Sertailah dengan kemampuan yang ilahi ya Tuhan. Kami percaya Kau terus akan bergerak ya Tuhan dari setiap apapun menjadi bagian hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau melindungi dan setiap keluar masuk hamba-Mu dalam keluarganya, rumah tangganya Tuhan. Usaha pekerjaannya, pelayanan khususnya ya Tuhan. Kau akan terus memperluas daerah hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur hati Bapa kasih Bapa ya Tuhan. Terus Tuhan Kau tambah-tambahkan jumlah kenan hati di dalam nama Yesus. Dan perkenanan-Mu terus ada atas gembala kami di dalam nama Yesus. Tempatkan orang yang tepat, orang sepakat di sekeliling yang Tuhan. Hindarkan, jauhkan dari setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap roh-roh mencoba melemahkan, setiap roh intimidasi, setiap kekhawatiran apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami percaya gembala kami ya Tuhan selalu dalam perkenanan-Mu di dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur untuk wakil gembala kami Pak Christian, Pak Stefanus ya Tuhan. Beserta istri, anak dan keluarga besarnya, kasih karunia yang sama, urapan yang sama, berkat dan penyertaan-Mu juga sempurna atas wakil gembala kami ya Tuhan. Terus sepakat unity bersama gembala kami ya Tuhan. Dan seluruh pengerja-pengerja yang ada ya Tuhan. Dan gembala-gembala cabang yang ada, baik yang ada di LCM ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati Ko Hendy ya Tuhan, Bu CFA dan keluarganya Tuhan. Kau ya terus mengurapi, Kau memberkati dalam segala hal ya Tuhan. Dalam pelayanannya, rumah tangganya, apapun yang dilakukan Kau Allah yang berhasil ya Tuhan. Kau terus yang memampukan hamba-Mu ya Tuhan. Kau yang terus berdaulat atas hidupnya di dalam nama Yesus. Terus Tuhan Kau memampukan hamba berbuah dan berakar lebih lagi dan menjadi berkat banyak orang di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan
Gembala-gembala cabang yang ada ya Tuhan, baik yang ada di Kartini ya Tuhan, bahkan pengembalaan yang ada di Sukadana, yang ada di Baradatu, yang di Metro ya Tuhan, bahkan yang ada di Pulau Kencana ya Tuhan. Kau yang memberkati gembala-gembala cabang dan ranting ini Tuhan. Kau juga memberkati dengan kasih karunia-Mu, dengan urapan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau sendiri ya Tuhan yang memampukan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Unity sepakat satu sama lain, saling memperlengkapi, saling mendoakan ya Tuhan, saling mendukung di dalam nama Yesus. Keunitian Karmopora itu ada atas hamba-hamba-Mu bersama gembala kami di Rayun 17 ini ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan semuanya Tuhan apa menjadi bagian hamba-hamba untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar ya Tuhan. Kuduskan semuanya Tuhan, layakan semuanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami, materaikan semua Tuhan. Sempurnakan biar semuanya untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Kami telah benar-benar syukur, haleluya, amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari bersama bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari angkat tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih hati Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan hiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.